Pemirsa, tidak kuat menahan debit air, tanggul Sungai Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jebol, ratusan rumah terendam banjir. Sementara itu pemirsa, akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Mamuju, Sungai Kali Mamuju meluap dan merendam ratusan rumah. Ratusan rumah warga di Kampung Elo, Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setinggi 30 hingga 60 cm. Banjir yang merendam ratusan rumah warga ini disebabkan tanggul Sungai Cikarang jebol. Selain itu, sebagian tembok rumah warga rusak akibat terjangan air. Sejumlah warga yang terdampak banjir memilih bertahan di rumah masing-masing untuk mengamankan barang-barang mereka. Sungai Kali Mamuju banjir besar. Sementara akibat hujan deras yang mengguyur sejak pagi, Sungai Kali Mamuju meluap dan merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Mamuju, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat. Tidak hanya merendam ratusan rumah warga, banjir juga mengenangi sejumlah ruas jalan hingga terjadi kemacetan. Puluhan personil BPBD dan aparat kepolisian diterjunkan ke lokasi membantu proses evakuasi warga yang terdampak banjir. Air tiba-tiba meluap. Ini banjir kiriman dari ini. Kayak pergerakan sekitar 300-400 rumah terbakar. Pertama kali kami melakukan evakuasi dari BTN sana tadi, kemudian sini juga ada yang dievakuasi. Petugas gabungan BPBD, TNI, dan Polri masih berada di lokasi mengantisipasi jika air kembali naik karena hujan masih terus terjadi di wilayah Mamuju. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Mamuju, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Anyus melaporkan. Kita beralih ke Jakarta, pemirsa. Akibat tingginya debit air, tanggul Baswedan di Jati Padang, Jakarta Selatan ini jebol. Ya, karung-karung pasir diletakkan di sekitar tembok jebol untuk menekan debit air sebagai solusi sementara. Banjir akibat jebolnya tanggul Baswedan dengan ketinggian 40 hingga 60 cm masih menggenangi permukiman warga RT 03 RW 06 Jati Padang, Jakarta Selatan. Tingginya debit air membuat tanggul belum diperbaiki hingga kini. Meski demikian, petugas berupaya mengurangi debit air yang masuk ke permukiman dengan meletakkan karung-karung pasir di sekitar tembok tanggul yang jebol. Jadi ini progres hari keempat ya. Kita kolaborasi dengan PPSU ya, SC sama PPSU. Kita fokusnya pertama untuk membendung ini dulu supaya ini air tidak masuk ke warga. Nah, setelah nanti PHB Kali Pulo ya. Ini namanya PHB Kali Pulo ya. Segmen Jati Padang. Kalau nanti airnya udah turun, baru kita mulai fisiknya kita masuk. Makanya kita udah siapkan material untuk langsir ke lokasi ini. Jadi nanti ketika ini udah surut, bisa kita langsung jalan penerapannya. Sementara akibat bencana banjir tersebut, beberapa warga mulai terserang gatal-gatal. Untuk menanggulangi hal tersebut, Kelurahan Jati Padang telah membuka posko kesehatan untuk mengobati warga terdampak. Kalau untuk obat-obatan memang puskesmas dari kemarin udah turun, dari hari Jumat sudah turun membuka posko, tapi memang sepertinya belum terinformasi, tapi udah kita lakukan untuk nanti turun langsung ke rumah-rumah warga dari puskesmas di Masjid Ar-Ridwan, tempat posko pengungsi. Banjir yang menggenang menyebabkan warga sekitar sulit beraktivitas. Dua rumah yang dilaporkan rusak akibat genangan banjir yakni di RT 003 dan RT 004. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jaka Samsa Laksana, Anyus melaporkan. Ya, saat musim hujan melanda, kewaspadaan warga Jakarta kini harus lebih ditingkatkan. Iya, selain menghadapi banjir, pemirsa, kini warga juga harus awas terhadap pohon tumbang saat cuaca mulai berubah. Warga Jakarta lagi-lagi diuji kesabaran mereka di setiap musim hujan. Guyuran hujan meski sesaat namun mampu membuat genangan banjir di sejumlah titik.
Saat berbincang bersama jurnalis iNews, Reni Arumsari, Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan komitmennya mengatasi banjir lewat program normalisasi Kali Ciliwung. Yang sering terjadi masalah itu adalah banjir kiriman. Dan banjir kiriman input yang paling utama itu Ciliwung. Maka kenapa kemudian Ciliwung kita lakukan normalisasi dan saya sudah mengeluarkan penlocknya. Kita sudah melakukan mulai pembebasannya. Mudah-mudahan tahun ini untuk normalisasi Ciliwung sudah kita lakukan. Belum selesai masalah banjir, kini pohon tumbang turut menjadi PR Pemda untuk dituntaskan. Dalam sepekan, pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang di Jakarta tidak hanya membuat kerugian material, tetapi juga memakan korban jiwa. Korban pohon tumbang kini berhak mendapat santunan mulai dari maksimal 50 juta rupiah bagi korban meninggal dan 25 juta rupiah bagi korban material. Permohonan santunan hanya berlaku bagi pohon yang berada di lahan publik Pemprov Jakarta. Namun demikian, upaya antisipasi pohon tumbang telah dilakukan jauh sebelum musim hujan datang pada tahun ini. Dari Januari hingga Oktober tahun 2025, 61.000 lebih pohon di Jakarta telah dipangkas. Selain itu, kesehatan pohon juga diperiksa dan dipastikan dalam kondisi kuat, terutama ketika diterpa angin kencang. Di saat musim hujan melanda, kewaspadaan warga Jakarta kini harus lebih ditingkatkan lagi. Selain menghadapi banjir, warga juga harus awas terhadap pohon tumbang ketika cuaca mulai berubah. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih dari informasi bencana alam, pemirsa, ini ada 4 orang tewas dan 1 orang terluka akibat longsor di Trenggalek, Jawa Timur. Ya, seluruh korban ini merupakan satu keluarga. Tim SAR gabungan mengevakuasi korban longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Korban berada dalam satu rumah dan tertimbun material longsor. Menurut Koordinator Pos Basarnas Trenggalek, Bayu Prasetyo, 4 korban ditemukan tewas, 1 orang selamat dan mengalami luka. Untuk yang selamat diketemukan ada di belakang, ada di ruang tamu, itu di belakang ruang tamu itu ada seperti kamar, seperti itu diketemukan di sisi kamar belakang ruang tamu. Mengalami luka? Mengalami luka saja. Ini masih satu keluarga? Satu keluarga. 4 korban tewas yakni Sarip 55 tahun, Welas 53 tahun, Fajar Puji Wibowo 19 tahun, dan Rohman 15 tahun. Setelah seluruh korban dievakuasi, Basarnas resmi menghentikan operasi pencarian. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Ya, puting beliung juga menerjang permukiman di lereng Gunung Sindoro di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Akibatnya, pemirsa, belasan rumah warga porak-poranda. Angin kencang memporak-porandakan rumah warga di Dusun Katekan, Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Atap rumah berterbangan dan roboh. Saat kejadian tidak ada turun hujan. Akibat puting beliung ini, 6 rumah warga rusak. Di sekitar makam berputar-putar sehingga mutar lewat di atas rumah saya, hingga terus lewat di bawahnya rumah saya, kan atapnya terangkat oleh puting beliung tersebut. Pak, itu waktu itu baru hujan deras nggak, Pak? Belum turun hujan. Angin kencang juga terjadi di Desa Jelegong dan Giripurno. Berdasarkan data sementara, total 16 rumah warga rusak parah di 2 desa. Selain itu, angin kencang juga merusak fasilitas umum SMP 1 Bansari, menimpa sebuah mobil dan merobohkan baliho desa. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan.